lahir dan mati. Kita datang lemah, pulang pun lemah. Kita datang tanpa pakaian, pulang pun tanpa pakaian. Kita datang tanpa harta, pulang pun tanpa harta. Kita lahir ke dunia dimandikan, meninggal dunia pun dimandikan. Pentingkah kita sombong? Sedangkan kita tahu, kita akan pulang dengan tangan kosong. Hanya amal ibadah yang kita bawa. Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara. Seseorang yang tampil sederhana, apa adanya saja, sudah jelas dia orang yang sangat bahagia hidupnya, karena dia tidak sibuk mencari perhatian orang lain, dibenci ataupun disukai banyak orang. Dia tetap fokus menjadi dirinya sendiri. Contoh ya, orang Indonesia mereka senang ketika ada orang yang misalnya berbuat salah, karena mereka tuh jadi kayak lebih benar gitu maksudnya. Itu karena IQ-nya rendah, karena pendidikannya rendah, atau emang karena ajaran agamanya salah? Menurutku karena orangnya. Karena ajaran agamanya justru nggak begitu. Contoh misalnya, kita mulai dengan sesuatu yang sangat fantastis ya di dalam Islam ya. Di dalam Islam, kita tuh nggak boleh untuk menghina orang yang berbuat maksiat. Nggak boleh menghina? Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh benci dengan orang yang membuat maksiat. Kita boleh benci dengan maksiatnya, boleh. Tapi kita nggak boleh benci sama orangnya dan nggak boleh menghina orangnya. Contoh ya, semua orang tahu kan bahwa saya berzina itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak bagus. Iya, benar. Tapi kalau kita ketemu dengan pezina, kita nggak boleh terus, oh dasar lu pelacur gitu aja, pakai bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Karena kata para ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia menghina orang yang berbuat maksiat, maka ulama sepakat nanti sebelum dia mati, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Dan lihat bagaimana. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta, tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu, tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari 4 itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, bumi yang dia injak milik Allah, bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, pakai udara milik Allah, tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan